Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, berikutnya paparan materi dan rem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon dalam peran serta TNI dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan kepada Bapak Kolonel Infantri Dani Rakca SAP. Sebelum saya menyampaikan selanjutnya, pasti Bapak Ibu sekalian bertanya, kenapa program stunting ini sampai menghadirkan seorang komandan Korem? Pasti ada sebagian juga bertanya. Sesuai dengan Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 bahwa kami TNI melaksanakan tugas dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga segenap tumpah darah Indonesia, menjaga keselamatan segenap tumpah darah Indonesia. Di dalam tugas kami dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang yang ditujukan dalam keadaan darurat perang, seperti kita sering melihat di televisi. Yang terakhir adalah di Ukraina. Itulah tugas militer dimanapun untuk perang. Tetapi secara historikal, sejarah, bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia tidak seperti di luar negeri. Sejarah bangsa ini bahwa tentaranya berasal dari rakyat, yang mana rakyat itu berupa organisasi, bahkan ada yang secara perorangan, dari lulusan pendidikan Kenil juga ada, lulusan pendidikan dari Peta juga ada, lulusan dari Sedanco Jepang ada, dari Hizbullah juga ada dari di Arab sana, dan bahkan juga ada pelajar-pelajar secara lokal, masuk juga para masyarakat yang punya kesadaran yang tinggi untuk membela bangsanya. Oleh karenanya, struktur organisasi dan tugas TNI juga melaksanakan operasi militer selain perang. Ada 14 tugas. Di antaranya adalah mengatasi aksi terorisme, pemberontakan bersenjata, separatis, yang sifatnya adalah kekerasan bersenjata yang dapat mengakibatkan kedaulatan ini hilang, keutuhan ini terpecah. Tetapi ada juga tugas-tugas lain yang sifatnya membantu. Membantu apa? Membantu kepolisian, membantu badan-badan terkait kemanusiaan. Ada BNPB, ada Badan Sarnas, juga membantu tugas-tugas pemerintah di daerah. Nah, tugas membantu ini dikatakan dalam doktrin kami ada suatu kewajiban, di manakala ada situasional atau atensi dari presiden pemerintah dalam hal ini yang telah dikomitmenkan oleh keputusan pemerintah dan negara, tentunya atas persetujuan dengan DPR, untuk menyelesaikan suatu persoalan di seluruh Indonesia, maka kami pun diperintahkan untuk membantu tugas pemerintah daerah itu. Karena apa, Bapak sekalian? Bila tugas ini tidak dibantu dengan kekuatan TNI yang ada digelar di wilayah, maka akan dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional.
juga berdampak kepada program pembangunan nasional yang ada di seluruh wilayah. Termasuk juga berdampak terhadap eksistensi kewibawaan pemerintah yang sah, yang berdaulat saat ini. Inilah oleh karenanya kami tidak mencari panggung, dan kami tidak perlu panggung itu. Tapi atas nama rakyat, kami diperintahkan untuk membantu. Bapak sekalian yang saya hormati, inilah kami hadir di tengah-tengah Bapak sekalian sesuai dengan arahan Bapak Kasat bahwa Tentara Angkatan Darat di wilayah harus mampu menjadi solusi terhadap kesulitan rakyat di lingkungan. Maka atas perintah itu, yang mana Bapak Kasat terkait stunting diperintahkan oleh Presiden sebagai Bapak angkat Bapak Asuh Nasional untuk menyelesaikan masalah stunting nasional. Ini perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Ini tidak main-main. Kami bagian daripada Angkatan Darat, Kodam 3 Siliwangi, Korem 03 Sunan Gunung Jati yang terbentang di 8 kabupaten dari batas Jawa Tengah sampai dengan batas Provinsi DKI Jakarta, ikut andil dan serius untuk membantu bapak-bapak semua ini, termasuk juga menggerakkan, menyadarkan atau bersama-sama dengan komponen lainnya. Tidak hanya pemerintah daerah, baik itu pelaku usaha, baik itu masyarakat, siapapun. Dan sejatinya Tuhan menciptakan makhluk di dunia ini adalah untuk bermanfaat bagi sesama dan lingkungan dan alam semesta. Tidak ada makhluk hidup diciptakan di dunia ini yang tidak memberikan manfaat terhadap alam semesta apapun. Saya tadi contoh Pak Bupati, saya sedikit. Kemarin saya menerima beberapa kelompok tani dari Subang, dari Purwakarta, dari Indramayu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tikus yang sudah merusak tanaman padi? Selama ini kita menggunakan atau memburu tikus besar-besar, dibunuh. Padahal Tuhan menciptakan makhluk di dunia ini, di alam semesta tidak ada yang tidak guna untuk mengutuk, pasti bermanfaat. Kalau kita membunuh, berarti tidak bermanfaat hidup. Makanya saya punya konsep strategi adalah sauyunan bebarengan dengan 63. Dengan apa? Menanam sereh wangi di sepanjang galengan sawah. Bukan sereh dapur, sereh wangi. Itulah kita coba alternatif. Dan menurut dari tempat yang sudah kita buat, salah satu alternatif kita tidak membunuh tikus, biarkan dia hidup dengan ekosistemnya, tapi kita coba untuk mencegah dengan cara-cara lain yang tidak mengakibatkan kerusakan suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah, terkait pada hari ini juga, maka saya minggu kemarin dengan Pak Bupati diskusi ya Pak Bupati. Bukan berarti saya sebagai Danrem menjadi pemimpin di kabupaten tidak. Pemimpin kita adalah Bapak Bupati. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Inilah pemimpin kita yang diangkat secara konstitusional dan harus kita hormati dan kita jaga. Saya beserta jajaran dan teman-teman Polri
mensupport itu dan harus meyakinkan bahwa Pak Bupati juga yakin akan melaksanakan program nasional untuk penanganan stunting. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, kami telah melakukan riset dan berkoordinasi juga dengan kepala daerah yang lainnya di Kerawang, di Purwakarta, dan yang lainnya di Indramayu. Jadi saya kalau punya 8 kabupaten, saya juga roadshow, muter, diskusi. Tentunya masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Kerawang berbeda dengan Kuningan, begitu juga dengan Purwakarta, Subang, Indramayu. Semuanya mempunyai perbedaan-perbedaan. Tetapi peluang-peluangnya pasti ada. Kalau kita hanya membicarakan fokus pada kendala dan hambatan, maka tujuan tidak akan tercapai. Tetapi kalau kita berpikir semuanya sudah membuka dengan aura positif, maka di depan kita tidak ada lagi kendala dan hambatan yang berpengaruh signifikan. Tetapi adalah rasa optimisme untuk bisa bersama-sama dengan peluang-peluang yang punyai cara masing-masing, nilai masing-masing dapat mewujudkan stunting 2022 di Kuningan harus clear dan clean. Tepuk tangan. Hanya 6 bulan kita coba untuk penanganan stunting. Sejatinya kita hidup ini ada hak kita yang ada hak orang lain yang harus diberikan kepada orang itu. Saya dan Rem, kurang lebih gaji saya sekitar 20-an juta, kurang lebih. Mudah-mudahan gak ada potongan beri ya Pak. Tapi nilai itu sejatinya bukan hanya punyanya Dani Raksa dan anak istri saya, ada miliknya orang lain yang melekat di nilai itu. Begitu juga ketika saya punya usaha atau istri saya punya usaha. Kebetulan istri adalah dokter, punya klinik di Bandung yang menghasilkan suatu value. Yang didapat nilai X itu juga bukan hanya untuk dokter Widya saja, istri saya bernama juga, tapi ada hak orang lain yang menyertai di rezeki itu. Kalau di agama saya katakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Itu sebaik-baiknya, apapun gelarnya. Mohon maaf, apakah kolonel, danrem, dandim, bupati, ketua DPRD, kepala dinas, Pak Camat, Bu Desa, Pak Haji, Pak Kiai, apapun, yang paling terbaik hidupnya adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya sudah mendata, mudah-mudahan tidak salah, ini data Pak. Saya sedang proses untuk sinkronisasi data bersama dengan Babinsa dan Babikaptipmas, betul nggak? Saya sudah bicara kemarin sama Pak Kapolda dengan Pak Kapolres. Ayo, kita tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Saya dengan jajaran Polres akan melakukan pensurveian pemetaan dengan cara kami. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, tapi kepentingan untuk rakyat. Betul ya Pak Kapolsek ya? Kita akan cek clear di lapangan dari jumlah yang ada ini, betul nggak? Jelas. Dengan tentunya berpedoman kepada ketentuan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini. Kita hanya meyakinkan apakah data ini tepat atau tidak. Karena pendataan yang tepat, real, itu akan berpengaruh terhadap cara bertindak. Termasuk adalah pengelolaan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan, baik secara program maupun secara donasi dari pihak-pihak lain. Itu strategi saya dengan kami dan teman-teman Polres. Kebetulan Pak Bupati, mungkin nanti kami juga bersama, suara kami ada suara juga teman-teman dari
Polres juga, karena kebetulan tadi kita tanya Pak Kapolres, abang aja lah karena lebih senior gitu. Wah, ini kami mewakili teman-teman dari Polres juga. Kalau data yang ada selama ini kami lihat ada 5.000 orang, kurang lebih 5.000 orang. Ini data masih bisa dicek kembali. Memang ada kenaikan sekitar 2%. Kemudian dihadapkan dengan penduduk adalah kurang lebih 1,192 juta. Kemudian dalam pengorganisasian pemerintahan ada 32 kecamatan, meliputi ada 361 desa dan ada 15 kelurahan. Termasuk di dalamnya di tempat ini ada Dandim, ada Polres atau Polres, ada Kodim, juga ada dari Pemda dan jajarannya, ada Ketua DPRD dengan jajarannya, dengan dinas-dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan yang tidak dibawa langsung secara struktur organisasi, seperti ada BBWS juga ada di sini, dan juga ada tentunya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku industri, perbankan, termasuk masyarakat yang mempunyai kebaikan, rasa sosial yang tinggi terhadap anak-anak kita di Kabupaten Kuningan ini. Kalaulah kita lihat dari angka 5.000 ini kurang lebih, mudah-mudahan dicek kembali tidak seperti ini. Dan kita perlu juga melakukan penginventarisan dari jumlah yang sebenarnya kita menjadi prioritas, yang mana klasifikasinya. Tentunya nanti ibu dari BKBWN yang tahu, atau kepala dinas yang tahu persis tentang prioritas. Kalau kami punya teori dalam manajemen perang itu adalah sasaran itu banyak, ada 100 misalnya, tapi yang prioritas apa? Yang berdampak secara signifikan. Nah, ini dihadapkan dengan kekuatan dan kemampuan. Kalau ada dulu pernah teman-teman pernah sedikit membaca tentang SWOT, adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Itulah yang kita analisis untuk menentukan cara bertindak yang tepat dihadapkan dengan kekuatan, kemampuan kita, potensi yang ada. Ini harus ada satu satgas. Saran saya Pak Bupati, dibentuk satgas. Maka siapa saja satgasnya, bisa penanggung jawabnya adalah Pak Bupati. Pak Bupati bisa memerintahkan Dandim, Pak Bupati bisa memerintahkan Polres atas dasar permintaan bantuan Pak Bupati kepada Danrem, meminta Dandim ditunjuk untuk menjadi dan satgas, misalnya begitu. Bisa juga kepada Kapolda meminta Pak Kapolres dan satgas, atau siapapun kepala dinas itu kewenangan Pak Bupati. Saya tidak mengintervensi cara bertindak itu, tapi saya memberikan gambaran. Nah, satgas-satgas ini nantinya menjadi kekuatan terpadu utuh bersama semua komponen yang ada di Kuningan ini. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga komponen-komponen lain. Dan insya Allah saya yakin masyarakat Kemuning yang tempat ini adalah menjadi saksi kita semua dari zaman abad sebelumnya adanya Gunung Ciremai. Gunung Ciremai tempat para bertemunya para wali Allah untuk membicarakan kebaikan umat dan manusia, disaksikan oleh alam semesta. Tempatnya di Gunung Ciremai. Yang kedua, menjadi saksi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berdaulat terhadap eksistensi Belanda yang masih mau mempengaruhi bangsa kita. Saksinya apa? Saksi perjanjian Linggarjati. Luar biasa, Kuningan, tepuk tangan. Inilah Kuningan. Saya membaca sejarah dan menurut dari keluarga-keluarga saya, Kuningan ini luar biasa. Sekarang kita diberikan suatu cobaan,
suatu situasional kecil dari Allah tentang ada stunting, kita langsung pesimis. Gak bisa. Kita harus bangkit bersama-sama. Saya bilang sama Danin, saya orang pertama nanti menjadi Bapak Asuh angkat di sini. Catat itu Pak Danin. Dan saya sudah sampaikan ke 8 jajaran. Berarti kalau Danrem saja ikut, berarti insya Allah mudah-mudahan semuanya ikut. Saya sekarang mau tanya secara acak. Ini dan Ramil mana nih? Siap, Luragung. Berapa? Siap, Luragung. Jadi jelas buka pesannya. Siap, Ramil Luragung. 01. Siap, 07. Luragung. Siap. Dan Ramil Luragung, berdiri. Berapa gajimu? Siap. Kurang lebih 7 juta. Lengkapnya dengan uang makan, dengan uang kinerja. Semuanya, Komandan. 7 juta. Makanmu apa? Siap, mewakili Dan Ramil. Kan Dan Ramil sedang melakukan pendidikan Gumil. Ya, duduk, bukan Dan Ramil. Siap. Duduk. Mana Dan Ramil? Angkat tangan, duduk, berdiri. Dan Ramil berdiri. Ya. Yang sini. Buka maskernya. Ramil 15, 14, Pancalang. Man? Pancalang. Pancala. Berapa gajimu? Siap. 8 juta. 8 apa lebih? Siap. Lebih. Gajimu berapa seluruhnya? Terima. Siap. Kurang lebih 8 juta. 8 juta. Belum kinerja ya? Siap. Nah, kalau di kinerja itu kan kurang 8 ditambah kinerja 2,6 sekitar 10 juta. Belum. Jadi gajinya ini kurang lebih 10 juta. Nah, yang tadi berdiri lagi yang kamu. Sekarang kalau saya perintahkan dan saya perintahkan Dan Ramil, ikhlas nggak untuk berbagi sebagai Bapak angkat asuh stunting? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ya, berdiri, tepuk tangan. Dan Ramil juga punya beban, anak istrinya sama. Tapi untuk rakyat kami tidak mau main-main. Sekarang Kapolsek, ini Pak Yati. Ya, Kapolsek berdiri angkat tangan, Kapolsek satu. Ya, silakan mewakili. Ini dipoto Hasrim, dipoto saya kirim ke Pak Kapolda. Sekarang Pak Ati, saya mau tanya, gajinya berapa total semua? Kurang lebih 9 juta. 9 juta. Siap. Plus remonat. Ada remon lagi? 9 juta sama remon. Ya, kurang lebih ya. Ya. Kira-kira kalau Pak Kapolres memerintahkan juga mendukung program Presiden sebagai orang tua angkat atau asuh stunting, siap nggak? Siap. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Nah, semuanya siap? Angkat tangan. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan secara bersama-sama. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Oleh karenanya, Pak Dandim, nanti Pak Kapolres bantu Pak Bupati untuk mengajak teman-teman yang kemungkinan pada hari ini belum hadir karena mungkin tidak kita hadirkan, mungkin juga ada kegiatan lain. Insya Allah dari kurang lebih 5.000 ini kemudian kita petakan prioritas mana yang menjadi target, maka 6 bulan mulai bulan harapan saya, tapi keputusannya di Pak Bupati, Agustus kita merdeka karena anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita merdeka karena juga perjuangan para pejuang kita, leluhur kita.
maka tidak usah kita muluk-muluk cerita diskusi panjang-panjang tentang arti makna merdeka. Kita merdekakan stunting di Kuningan. Siap? Itulah makna merdeka yang pasti dan nyata. Kita merdekakan stunting di Kuningan. Kita gerakkan pada Agustus ini. Para Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, saya minta Pak Dandim, kalau Pak Dandim ini mungkin sudah ada tugas-tugas yang lain, tapi saya yakin prajurit 5 menit sebelum berangkat masih tugas lama melekat. Dan beliau sudah sampai ke saya, Komandan, selama saya di Kuningan ini saya merasa juga bagian yang tidak terpisahkan dengan Kuningan. Walaupun Pak David Nenggolan ini bukan orang Sunda, dia orang Sumatera Utara saja. Mungkin juga kenal tahu daerah Kuningan juga baru sekarang selama dinas. Yang dulunya juga nggak terpikirkan dari Pulau Samosir dan masuk Ibu David juga. Tapi Tuhan menghadirkan dia menjabat di sini. Walaupun agamanya bukan agama Muslim atau mayoritas yang di sini, tapi Pak David ada prajurit yang melekat di dalamnya sebagai perekat bangsa, perekat masyarakat, apapun agama, apapun sukunya, apapun pekerjaannya, itulah tugasnya Pak David ini dengan cintanya di Kuningan ini. Saya mendengar beberapa hal yang dibuat, membuka akses jalan dan sebagainya. Bahkan motornya pun rusak, ada alat ekskavatornya pun rusak, punya pribadi. Oleh karenanya jangan kita melihat perbedaan orang lain, tapi lihat manfaatnya untuk lingkungannya. Itu yang harus kita lebih utamakan. Inilah Indonesia yang harus berpikir secara integratif, secara luas. Jangan melihat secara kecil, tapi lihat apa manfaatnya. Daripada kita terlihat besar, tapi kita tidak bermanfaat bagi lingkungan kita. Ini yang saya tidak inginkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di Kuningan dan seluruh jajaran saya di 8 kabupaten. Kebetulan kami namanya Pak Sunan Gunung Jati, Korem 063 Sunan Gunung Jati, angka 3 dan 69, angka 9 Wali Songo. Ini beda dengan korem-korem lain Bapak sekalian. Kalau korem lain hanya 6, 5, 4, saya ada 8. Wilayah ini adalah wilayah Kesultanan Gerage, negara gede dari batas Kerajaan Mataram sampai dengan batas Kesunan Banten, 8 kabupaten. Ini menjadi filosofi dalam kami bertugas, harus memaknai nilai-nilai Sunan Gunung Jati di dalamnya dan nilai-nilai toleransi. Istrinya ada juga orang Cina, kemudian beliaunya juga ada turunan Arab, dia ada juga turunan Sunda Pajajaran. Di dalam juga kakeknya dan turunan dan leluhur-leluhurnya juga ada agama Hindu. Tapi Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menjadi besar karena memahami secara kemakrifatan tentang makna hidup sebenarnya, hidup bermanfaat bagi sesama. Mudah-mudahan motivasi saya ini, mengajak ini pada siang ini menjadi kebaikan, dapat bermanfaat. Intinya adalah kita mencanangkan dari kita, untuk Kuningan, dan untuk anak-anak stunting Kabupaten Kuningan. Alif, putra dari Bapak Dede Purwawinangun, sebagai anak asuh dari Bapak Wakil Bupati Kuningan sekaligus sebagai Ketua TPPS Kabupaten Kuningan. Dipersilakan.
dilanjutkan dengan doa bersama. Tinggal kumpulkan darah. Persilakan untuk mengumpulkan tanda tangan di media yang telah disediakan. Yang pertama, Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dan Rem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon, dan Rem 0615 Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Kepala Pengadilan Negeri Kuningan, Kapolres Kuningan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan, perwakilan Camat Kuningan, perwakilan Kepala Puskesmas, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Puskesmas Kuningan,